Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak semua. Anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat walafiat dan terus semangat dalam menuntut ilmu, rajin dalam belajar di rumah. Baiklah anak-anak, seperti biasa Bapak dan Ibu akan mengirimkan pembelajaran pada hari ini. Selamat belajar anak-anak. Hari ini kita belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 4 pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan Bapak memimpin dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kemudahan bagiku dalam memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Dengan membaca, siswa dapat mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional. Kemudian, dengan mengamati, siswa dapat memahami kondisi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal pergerakan nasional di berbagai bidang. Dengan membaca, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang membedakan suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Dengan membaca, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa seputar Sumpah Pemuda 1928. Dengan bercerita, siswa dapat mengenali identitas dan keragaman suku bangsa, dirinya, dan teman-teman di sekitarnya. Anak-anak, Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan, dimulai dari abad ke-17 sampai abad 20. Pada masa penjajahan, bangsa kita telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Penyebabnya adalah perlawanan itu masih bersifat kedaerahan, tidak dilakukan secara serentak, dan masih bergantung kepada pimpinan, serta kita masih kalah dalam bersenjataan, dan Belanda telah menerapkan politik divide et impera atau adu domba. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih mantap, yang lebih baik lagi, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Nah, banyak sekali organisasi-organisasi yang lahir pada saat itu. Untuk menggali informasinya, coba kalian baca buku siswa halaman 45 dan 46 dan kerjakan lembar kerja peserta didik pertama yang Bapak berikan.
Nah, anak-anak, sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional Budi Utomo, pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsa Indonesia. Semula di Indonesia terdapat bermacam-macam organisasi pemuda. Pada awalnya kemunculan organisasi itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan, organisasi pemuda yang bersifat nasional, dan organisasi pemuda yang bersifat keagamaan. Untuk menggabungkan semua organisasi tersebut, maka dibentuklah suatu Kongres Pemuda Indonesia yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Coba kalian gali informasinya pada buku siswa halaman 51 dan 52, baca dengan teliti dan seksama. Kerjakan lembar kerja peserta didik 2 yang Bapak berikan. Anak-anak, peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Memang demikian seharusnya, walaupun berbeda ras, suku, golongan, agama, tetapi derajat kita sama sebagai manusia. Tidak ada manusia yang lebih tinggi dan tidak ada manusia yang lebih rendah. Perbedaan antara satu suku dan suku lainnya hanya terletak pada bahasa dan adat istiadatnya serta sistem kekerabatannya. Nah, anak-anak, ada informasi pada halaman 54 buku siswa, dan coba kalian kerjakan lembar kerja peserta didik 3 yang Bapak berikan. Demikianlah pembelajaran kita pagi ini. Ingat, pahami materi dan kerjakan tugasnya. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran, ingat pesan Ibu. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.